Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Afifatul Maunah, NIM E 2019-2082. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nikmatul Masruroh MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Soal yang pertama, paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Akidah merupakan ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Oleh sebab itu, akidah menjadi fondasi paling utama guna menopang syariah dan alam semesta dan ukhuwah. Yang kedua, mengapa maslahah menjadi tujuan antara pencapaian falah? Karena maslahah merupakan jembatan untuk tercapainya falah. Maslahah adalah kesejahteraan umum yang sulit untuk dilakukan. Karena bukan hanya masalah ekonomi saja, tetapi ada masalah agama, intelektual, material, keturunan, jiwa. Jika semuanya terpenuhi, maka akan tercapainya falah tersebut. Selanjutnya soal yang ketiga, apa definisi dari falah? Menurut Ustadz Tuba Jazil bin Damanhuri, falah secara bahasa diambil dari kata aflaha yuflihu yang berarti kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan. Kemenangan dan kemuliaan yang dimaksud adalah dalam hidup di dunia dan di akhirat. Falah mencakup 3 elemen hidup: kebebasan berkeinginan, kelangsungan hidup, serta kekuatan dan harga diri. Next, pertanyaan keempat, apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam? Kajian dari ekonomi mikro Islam yang pertama ada asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Yang kedua, teori konsumsi Islami. Yang ketiga, teori permintaan Islami. Yang keempat, teori produksi Islami. Yang kelima, teori penawaran Islami. Dan yang terakhir, mekanisme pasar Islami. Pertanyaan yang kelima, jelaskan permasalahan dalam pencapaian falah. Peranan ilmu ekonomi yang sebenarnya adalah mengatasi masalah dalam tanda kutip kelangkaan relatif, sehingga dapat mencapainya falah yang diukur dengan maslahah. Jika dilihat dari aspek ilmu ekonomi Islam, ada 3 aspek dasar permasalahan. Yang pertama, konsumsi. Barang atau jasa apa yang harus dipenuhi agar dapat mewujudkan maslahah. Sekelompok masyarakat dapat memutuskan barang atau jasa apa yang diperlukan dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan, sehingga mewujudkan maslahah. Disinilah peran ilmu ekonomi yang berkewajiban untuk memilih pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang benar-benar dibutuhkan masyarakat supaya terwujudnya falah. Yang kedua, produksi. Jadi bagaimana caranya barang atau jasa yang dibutuhkan atau yang menjadi kebutuhan itu tercapai agar maslahah terwujud. Masyarakat harus memutuskan siapa yang akan memproduksi barang dan jasa tersebut. Itu bagaimana teknologi yang digunakan dan bagaimana mengelola sumber daya alam atau sumber daya manusia agar dapat mencapai sebuah maslahah. Yang ketiga ada distribusi. Bagaimana sumber daya alam dan sumber daya manusia dan barang atau jasa didistribusikan atau disalurkan dalam masyarakat agar individu atau setiap manusia dapat mencapai maslahah. Masyarakat dapat memutuskan siapa yang berhak mendapatkan barang dan jasa dengan cara bagaimana masyarakat memiliki peluang untuk mendapatkan maslahah. Disinilah peran ilmu ekonomi sangat penting karena memiliki kewajiban untuk menyalurkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia
dan pemanfaatannya secara adil. Setiap manusia dapat merasakan kesejahteraan yang hakiki. Lanjut pertanyaan yang keenam, apa definisi konsumsi? Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda atau barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Selanjutnya soal nomor 7. Bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan bersifat objektif dan keinginan bersifat subjektif. Kebutuhan bersifat objektif di sini maksudnya adalah sesuatu yang harus dimiliki manusia karena tingkat keperluan atau urgensi yang tinggi. Jika seseorang memiliki kebutuhan terhadap barang atau jasa, biasanya hal paling penting yang menjadi pertimbangan adalah manfaatnya, berkahnya, dan fungsinya. Sedangkan keinginan berada di sisi lain, tidak terlalu berpengaruh pada kelangsungan hidupnya atau kelangsungan hidup seseorang. Atau bisa dibilang keinginan itu bersifat kepuasan semata, tergantung dari selera individu. Keinginan bisa bersifat positif jika pembelinya memberi nilai tambah. Apabila kita membeli suatu produk sesuai dengan selera kita, itu akan bernilai positif atau bernilai tambah jika kita menambahkan di apa yang kita beli itu bermanfaat bagi orang lain atau ada berkahnya. Itu bisa keinginan bersifat positif. Selanjutnya yang nomor 8 ada bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah. Maslahah dan kepuasan ini dapat terlihat perbedaannya. Maslahah mengandung 2 unsur, yaitu manfaat dan berkah. Manfaat dan berkah di sini di mana ketika kegiatan konsumsi memperhatikan kehalalan dan keharamannya, maka akan mendapatkan manfaat fisik serta keberkahannya. Berbeda dengan yang tidak memperhatikan kehalalan dan keberkahannya, maka akan mendapatkan kepuasan semata. Soal nomor 9. Coba terangkan formulasi maslahah. Maslahah sama dengan manfaat ditambah berkah dengan persamaan 4,1. Sementara di paparan di muka telah disebutkan bahwa berkah merupakan interaksi antara manfaat dan pahala. Sehingga berkah sama dengan manfaat dikali dengan pahala total dengan persamaan 4,2. Adapun pahala total adalah frekuensi kegiatan dikali dengan pahala per unit dengan persamaan 4,3 dengan mensubstitusikan persamaan 4,3 ke persamaan 4,2. Maka berkah sama dengan manfaat frekuensi kegiatan dengan persamaan 4,4. Selanjutnya merupakan substitusi 4,4 ke persamaan 4,1. Maka diperoleh persamaan maslahah sama dengan manfaat ditambah manfaat frekuensi kegiatan pahala per unit. Ekspresi di atas bisa ditulis kembali menjadi M sama dengan F I plus BEP. Soal nomor 10. Paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi dan ukhrawi. Kegiatan duniawi diniatkan untuk beribadah, maka di samping kegiatan itu akan memberikan manfaat, bahkan juga akan memberikan berkah bagi pelakunya. Seperti contoh membeli buku yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan umum, keluarga, dan orang-orang yang membutuhkan. Di sini selain ada berkah yang dirasakan oleh pelaku karena adanya niatan baik, juga ada manfaat yang dirasakan oleh mereka karena ikut memanfaatkan buku tersebut.
Seperti contoh maslahah dari membeli, seperti contoh yang ukhrawi, maslahah dari membeli es krim yang halal dengan niat ibadah. Seperti frekuensi 1, manfaat 2, pahala per unit 3, total pahala 4 sama dengan 1 dikali 3, berkah 5 sama dengan 2 dikali 4, maslahah 6 sama dengan 2 ditambah 5. Jadi frekuensi kegiatan yang pertama manfaatnya ada 40, pahala per unit 1, total pahala 1, berkah 40, maslahahnya 80. Selanjutnya soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? Yang dimaksud dengan law of diminishing marginal utility atau hukum tentang nilai guna tambahan yang terus turun-menurun adalah menunjukkan suatu ukuran kepuasan konsumen pada setiap tambahan konsumsi, baik itu berupa barang atau jasa. Soal nomor 12. Jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Dapat disimpulkan bahwa maslahah lebih baik daripada utility. Karena dalam utility hanya mementingkan kebutuhan diri sendiri dan duniawi semata. Sedangkan dalam maslahah tidak hanya kebutuhan diri sendiri, akan tetapi dapat bermanfaat kepada orang lain juga. Dalam maslahah juga tidak hanya mementingkan duniawi semata, tetapi juga akhirat. Jadi orang yang peduli terhadap maslahah akan mendapat nilai lebih, yakni nilai keberkahan dibandingkan dengan orang yang tidak peduli terhadap maslahah. Karena orang tersebut hanya mendapat nilai kepuasan duniawi saja, bukan untuk keberkahan atau manfaatnya. Soal nomor 13. Jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Cardinal approach diasumsikan bahwa semakin banyak barang atau jasa yang halal dan thayyib yang dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat keberkahan yang diterima seorang muslim. Sedangkan ordinal approach diasumsikan bahwa kepuasan tidak bisa dikuantitatifkan atau dijumlah antara satu konsumen dengan konsumen yang lain, akan mempunyai tingkat kepuasan yang sangat berbeda dalam mengonsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Dengan konsumen yang lain akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Soal nomor 14. Apa definisi dari marginal maslahah? Marginal maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam atau maqasid syariah yang dimana seseorang konsumen akan mempertimbangkan keberkahan serta manfaat yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Dan kegiatan tersebut tidak hanya memikirkan kepuasan duniawi saja. Pertanyaan ke-15. Jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang pertama, daruriyat atau primer adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hidup manusia akan terancam di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan ini meliputi hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga kehidupan, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzun nafs, menjaga keturunan, dan hifdzul mal, menjaga harta. Yang kedua, hajiyat, sekunder. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan daruriyat. Yang ketiga, tahsiniyat atau tersier.
Kebutuhan tasniah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu hifdun din, menjaga agama, hifdun nafs, menjaga kehidupan, hifdul akal, menjaga akal, hifdun nas, menjaga keturunan, serta hifdul mal, menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan doruriyah dan kebutuhan hajiah terpenuhi. Pertanyaan ke-16. Mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi jenuh? Berkah yang terkandung dalam suatu kegiatan akan memperpanjang preferensi konsumen terhadap barang dan jasa. Jika kita membeli barang dan barang tersebut tidak memiliki keberkahan, maka kita tidak akan mengulangi suatu pembelian. Mengapa kita sering membeli barang seperti ayam, nasi, dan sebagainya? Karena barang tersebut mengandung suatu keberkahan. Jadi jika tidak ada keberkahan, maka akan terjadi yang namanya kejenuhan konsumen. Soal yang nomor 17. Jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Perbedaan barang substitusi dan barang komplementer. Perbedaan antara barang substitusi dan barang dari komplementer terletak dari nilai kepuasan konsumen terhadap kedua barang tersebut. Barang substitusi memiliki nilai yang sama di mata para konsumen. Sedangkan barang komplementer memiliki nilai yang berbeda. Dan jika nilai kedua barang tersebut dikombinasikan akan memberikan nilai tambah lagi bagi kedua barang tersebut. Yang ke-18. Apa definisi dari komplementer sempurna, dekat, dan jauh? Komplementer sempurna, tingkat komplementaritas sempurna terjadi jika konsumsi dari suatu barang mengharuskan atau tidak bisa tidak. Jadi harus konsumen untuk mengkonsumsi barang yang lain sebagai penyerta dari barang pertama yang dikonsumsi. Yang kedua, komplementer dekat. Komplementaritas dekat bisa digambarkan jika seseorang mengkonsumsi atau memakai suatu barang, maka dia mempunyai kemungkinan sangat besar untuk mengkonsumsi barang yang lain. Yang ketiga, komplementer jauh. Tingkat komplementer yang jauh disebabkan karena hubungan antara kedua barang adalah rendah. Yang ke-19, apa definisi dari substitusi sempurna, dekat, dan jauh? Substitusi sempurna adalah hubungan antara dua buah barang dikatakan substitusi sempurna jika penggunaan dua buah barang tersebut bisa ditukar satu dengan yang lainnya tanpa mengurangi sedikit pun kepuasan konsumen dalam menggunakannya. Selanjutnya, substitusi dekat. Substitusi dekat adalah dua buah barang bisa dikatakan substitusi dekat jika fungsi kedua barang tersebut mampu menggantikan satu sama lain. Namun demikian, penggantian satu terhadap yang lainnya di sini menimbulkan perbedaan kepuasan yang mereka peroleh. Yang ketiga, substitusi jauh adalah dua buah barang yang dikategorikan sebagai substitusi jauh jika dalam penggunaannya konsumen bisa mengganti satu barang dengan barang yang lainnya. Hanya dalam keadaan terpaksa saja. Dalam keadaan normal, konsumen yang bersangkutan tidak akan mengganti barang yang dikonsumsinya dengan barang lainnya. Pertanyaan yang terakhir atau yang ke-20. Berikan contoh masing-masing dua komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Yang pertama, komplementer sempurna. Contoh di sini adalah konsumsi mobil atau motor. Pasti harus disertai dengan konsumsi bensin atau BBM. Begitu juga konsumsi atau pemakaian ban luar sepeda motor. Pasti harus mengkonsumsi juga ban dalamnya. Yang B, komplementer dekat. Contoh di sini adalah konsumsi atau penggunaan sepatu yang dipakai oleh seseorang. Jika seseorang memakai sepatu, maka kemungkinan besar dia akan memakai juga kaos kaki. Begitu juga jika seseorang mengkonsumsi teh, maka dia akan mengkonsumsi juga gula. Selanjutnya ada komplementer jauh.
Contohnya adalah penggunaan baju dengan penggunaan dasi. Juga penggunaan baju dengan penggunaan parfum. Selanjutnya substitusi. Substitusi sempurna adalah contohnya adalah konsumsi terhadap gula. Konsumen tidak pernah mempermasalahkan mengenai asal dari mana gula yang dipakai, dari impor atau ekspor atau lokal. Kemudian produksi pabrik gulanya, apakah dari Jawa atau luar Jawa, konsumen tidak akan pernah mempermasalahkan karena mereka tidak merasakan perbedaan dalam hal kepuasan terhadap gula-gula tersebut. Contoh yang lainnya juga seperti garam. Penjelasannya sama halnya seperti gula yang saya jelaskan di atas. Selanjutnya ada substitusi dekat. Substitusi dekat contohnya adalah seorang perokok yang telah menyukai merek tertentu. Mereka akan selalu merokok dari merek pilihannya. Dia pada suatu saat tertentu bisa mengganti rokok yang dihisapnya dengan rokok merek lain. Namun penggantian ini jelas menimbulkan turunnya kepuasan yang dia terima. Dari contoh lain seperti printer dengan merek Canon, dengan merek HP. Selanjutnya substitusi jauh. Contoh adalah nasi atau beras dengan roti atau gandum. Meskipun roti bisa mengganti nasi, namun bagi kebanyakan orang Indonesia, mereka tidak akan makan roti sebagai menu utama.